Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rizka Septiani dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai obesitas. Apa sih itu obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. WHO tahun 2000. Akibatnya, terjadi penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi, sehingga akan membuat berat badan di atas normal hingga mengalami obesitas. Obesitas, jika terus-menerus dibiarkan, dapat mempengaruhi kesehatan penderitanya, karena tidak hanya berdampak pada penampilan fisik, tetapi juga dapat memicu adanya risiko pada kesehatan, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan jantung. Selain itu, dapat menyebabkan risiko atau terganggunya kesehatan secara fisik, dan juga dapat menyebabkan masalah psikologis seperti stres dan depresi. Fakta data. Di dunia, obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 600 juta mengalami obesitas. 39% dari orang dewasa berusia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan, dan 13% mengalami obesitas. Rata-rata indeks massa tubuh atau IMT populasi di dunia adalah 24 kg per meter persegi. Prevalensi kelebihan berat badan tertinggi terdapat di wilayah WHO Amerika dan terendah di wilayah WHO Southeast Asia. Selanjutnya, di seluruh wilayah, obesitas lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara yang ada di dunia dibandingkan dengan berat badan kurang. 41 juta anak di bawah usia 5 tahun yang kelebihan berat badan dan obesitas. Fakta data yang terakhir, obesitas dapat dicegah. Obesitas di Indonesia. Di Indonesia, 13,5% orang dewasa dengan usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan. Sementara itu, 28,7% mengalami obesitas dengan IMT lebih dari sama dengan 25. Dan berdasarkan indikator RPJMN 2015 sampai 2019, sebanyak 15,4% mengalami obesitas dengan IMT lebih dari sama dengan 27. Sementara pada anak usia 5 sampai 12 tahun, sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Data terakhir situasi obesitas menunjukkan belum terkendali. Berdasarkan Sirkesnas 2016, angka obesitas dengan IMT lebih dari sama dengan 27 naik menjadi 20,7%. Sementara obesitas dengan IMT lebih dari sama dengan 25 menjadi 30%. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau bila salah satu dari orang tuanya mengalami obesitas, maka peluang anak-anak menjadi obesitas bisa 40-50%. Dan bila kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang faktor keturunan menjadi 70-80%. Yang kedua adalah efek obat-obatan. Banyak obat-obatan dengan tanpa resiko memiliki efek samping yang dapat menyebabkan penambahan berat badan. Misalnya, obat antidepresan yang sudah lama dikaitkan dengan kenaikan berat badan secara perlahan-lahan. Beberapa obat-obatan lainnya yang dapat memicu kenaikan berat badan adalah obat diabetes dan antipsikotik yang sering digunakan untuk meredakan masalah liver. Obat-obatan tersebut akan
kurangnya tingkat metabolisme. Hal inilah yang memicu kenaikan berat badan pada seseorang. Yang ketiga adalah malas gerak atau kurang beraktivitas. Pola aktivitas fisik sedentari atau kurang gerak menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal sehingga meningkatkan resiko obesitas. Yang keempat adalah junk food. Junk food merupakan jenis makanan yang tinggi akan gula, lemak, garam, dan minyak. Kombinasi inilah yang ditambah roti makanan dan berbagai paduan rasa akan membuat makanan junk food terasa lebih nikmat sehingga memberi perhatian bagi orang yang memakannya. Tanpa disadari, orang yang sering makan junk food akan menuntut banyak kalori dan lemak di dalam tubuhnya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang pada akhirnya memiliki obesitas. Jika sudah mengalami obesitas, maka orang tersebut berisiko terkena penyakit obesitas. Yang kelima adalah stres. Siapa sangka stres nyatanya juga bisa menyebabkan obesitas. Ya, stres sangat mungkin menyebabkan obesitas. Pasalnya, pada saat seseorang mengalami stres, maka orang tersebut akan lebih mudah untuk lebih banyak makan, terutama makan makanan yang manis, dan sekedar meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Padahal, tanpa kita sadari, konsumsi makanan di saat seperti itu justru akan membuat kita mengkonsumsi makanan yang lebih banyak dan akhirnya menumpuk kalori, gula, dan juga lemak di dalam tubuh kita. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan berat badan. Yang keenam adalah kurang tidur. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika seseorang tidak cukup tidur, maka akan berisiko 2 kali lipat mengalami obesitas. Resiko ini berlaku pada orang dewasa maupun anak. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Warwick Medical School di University of Warwick. Para ahli dalam penelitian tersebut mendalami lebih dari 28.000 anak dan 15.000 orang dewasa. Hasil penelitian jelas menunjukkan bahwa kurang tidur secara signifikan akan meningkatkan risiko obesitas pada kedua orang. Kurang tidur dapat menyebabkan obesitas melalui peningkatan nafsu makan akibat dari beban pikiran. Jika seseorang tidak tidur, maka orang tersebut akan menghasilkan grelin, yaitu hormon yang merangsang nafsu makan. Kurang tidur juga mengakibatkan seseorang memproduksi lebih sedikit leptin, yaitu hormon yang menciptakan nafsu makan. Yang ketujuh adalah kehamilan. Pada saat hamil, kondisi psikologis wanita akan mempengaruhi pola makan, di mana ibu hamil akan membutuhkan banyak asupan nutrisi dari makanan. Namun, cukup banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam menurunkan berat badannya kembali setelah melahirkan. Hal inilah yang juga termasuk salah satu faktor penyebab obesitas